Jadi gimana cara aku untuk lulus ujian Inburgering ini dalam waktu 2 minggu fokus belajar tanpa eh, les private, ya, tanpa les, tanpa kursus. Bukan berarti aku pinter banget bahasa Belanda, nee. No. Hello guys, welcome back to my YouTube channel with me Donna. Kembali lagi di vlog aku. Di vlog aku kali ini aku mau berbagi pengalaman atau aku mau bercerita tentang gimana kemarin aku lulus ujian Inburgering A1 di Jakarta. Tapi sebelumnya itu, sebelum kita lanjut ke pembahasan isi dari video ini, tolong di subscribe ya YouTube channel aku. Dan jangan lupa di share sama teman-teman kalian, keluarga semuanya. Oke? Thank you ya guys. Nah, di video kali ini aku mau bercerita tentang gimana kemarin aku lulus Inburgering A1 di Jakarta hanya dengan waktu 2 minggu belajar fokus. Nah, kenapa 2 minggu belajar fokus? Karena kemarin itu aku sebenarnya udah mulai ya nyari-nyari gitu ya tentang ujian ini gitu. Cuman ya kalian tahu lah ya. Jadi gimana cara aku untuk lulus ujian Inburgering ini dalam waktu 2 minggu fokus belajar tanpa les private, ya, tanpa les, tanpa kursus. Bukan berarti aku pinter banget bahasa Belanda, nee. No. Tapi di sini aku berniat untuk benar-benar bisa lulus ujian ini. Jadi gimana caranya? Belajar, ya kan? Nah, belajarnya aku tuh benar-benar fokus. Jadi setiap hari tuh aku belajar bisa sampai berapa jam gitu ya. Ya paling aku istirahat itu ya buat makan, nonton sebentar ya kan. Ya gitulah. Nah, kadang pergi ke supermarket biar nggak terlalu pusing-pusing banget gitu. Nah, oke, kita langsung aja. Apa sih yang aku pakai untuk belajar Inburgering ini? Jadi kemarin itu sebenarnya suamiku juga ada ngasih aku buku, bawain aku buku dari Belanda waktu dia datang ke Indonesia ya. Jadi ini bukunya Naar Nederlands. Nih, apa aja isinya? Di sini ada ini KNS. Kennis van de Nederlandse Samenleving. Terus ada banyak CD ya, ini CD. Terus ada buku ini, Naar Nederlands, setebal ini. Terus ada ini. Kemudian banyak CD-nya ya. Tuh. Kemudian ada CD lagi, dan kalian juga bisa belajar online karena di sini ada dikasih kode untuk kita buka websitenya, jadi kita bisa login ya. Dan yang mau aku bilang adalah aku tidak pakai buku ini. Jadi yang aku pakai dari buku ini hanya yang ini aja, yang hijau ini aja, KNS. Oke, jadi apa sih yang aku pakai belajar untuk lulus ujian Inburgering A1 ini? Oke, aku hanya belajar online melalui YouTube channel, melalui YouTube channelnya Adapel. Nanti aku tulis ya di bawah linknya. Nah, jadi kalian bisa belajar. Aku ada dua sih belajar dari YouTube channelnya Adapel, sama satu lagi Nederlandse Les. Nah, itu nama channelnya. Nanti aku bikin linknya deh. Nah, jadi kenapa aku bilang dari Adapel?
mereka tuh punya website juga ya, mereka punya website, terus mereka punya YouTube channel juga. Dan aku tuh setiap hari buka YouTube channelnya mereka. Setiap hari aku dengerin itu video soal-soal dan aku baca semuanya. Dan yang paling penting adalah kalian mengerti apa itu soal yang ditanyakan ke kalian gitu. Jadi untuk ujian Inburgering A1 ini ada 3 tahapan. Tahap pertama adalah spreken atau speaking, itu kemampuan tes berbicara kalian. Yang kedua adalah leesvaardigheid, itu adalah kemampuan tes untuk membaca atau mendengarkan. Dan yang ketiga adalah KMS. Ini adalah membahas tentang the knowledge of Dutch society gitu. Jadi itu tentang culture-nya orang Belanda, kayak gitu-gitulah, sosial hidup orang-orang Belanda gitu. Jadi pokoknya semuanya tuh tentang orang Belanda gitu. Terus kemudian untuk yang speaking ini ada 2 part. Nah, part yang pertama itu adalah pertanyaan tentang diri kalian, diri kita. Dan yang kedua itu adalah melengkapi kalimat gitu. Jadi misalkan nih ada contohnya ya, kayak gini. Aku kasih contoh satu. Hoeveel kinderen hebt u? Yang artinya adalah berapa banyak anak yang Anda miliki. Itu misalkan geen kinderen, nggak punya anak, no anak. Atau kalian bisa jawab 2 anak, or 3 or 1 gitulah. Ya kalian tahu lah ya. Nah kemudian untuk di part yang kedua yang mengisi kalimat itu, melengkapi kalimat maksud aku. Misalkan nih ada gambar ya di layar monitor. Di layar monitor ada gambar. Nanti aku bikin gambarnya ya di sini. Dan ada pertanyaannya. Misalkan gini. Mijn vader loopt met een stok. Mijn vader is ... Nah, kalian mau jawab apa tuh? Pertanyaannya itu adalah artinya ayah saya berjalan dengan tongkat. Ayah saya ... Nah, kalian tinggal jawab aja. Gak usah jawab panjang-panjang, yang singkat aja, yang penting pronunciation kalian itu jelas. Oke? Jawabnya yang singkat. Kalau aku sih kemarin jawabnya misalkan my father is out. Jadi ayah saya sudah tua gitu. Nah, jadi apa ya? Menjawabnya itu sesuai apa yang kita tahu aja. Dan pokoknya intinya kita harus mengerti mereka tuh bertanya apa ke kita gitu loh. Mereka membuat pertanyaan apa di layar monitor itu gitu. Dan kita juga harus memperhatikan gambar yang ada di monitor itu gitu. Misalkan nih satu lagi aku kasih contoh untuk melengkapi kalimat nih. Ada misalkan nih gambarnya di sini nih ya. Ntar aku bikin gambarnya di sini. G, pertanyaannya ini ya. G is op the mark. Hij zit ... ya kan? Di gambar itu nanti kalian bisa lihat gitu. Di sini aku jawabnya hij zit bananen gitu. Nah, oke. Terus yang kedua itu adalah yang tes kemampuan membaca kalian, atau tes kemampuan mendengar. Jadi nanti di layar monitor itu ada soal pertanyaan, misalkan kalian diperdengarkan, ada orang yang ngomong misalkan nih brood. Nah, itu apa? Nanti di layar monitor itu ada tulisan-tulisan seperti jadi tulisan itu kayak sama gitu loh, kita dengarkan gitu. Nah, kita disuruh untuk memilih mana yang
tepat yang diungkapkan si orang yang ada di monitor itu gitu. Nah, broad gitu kan. Nah, itu roti misalkan. Atau morgen misalkan gitu. Morgen gitu. Ya gitulah intinya. Nah, untuk yang ketiga adalah si KNS ini. Kenapa aku bilang pakai buku ini ya? Karena di buku ini semuanya ada soal yang akan keluar di ujian nanti. Jadi ini ada 100 soal. Nanti di layar monitor ada dibuat seperti yang di dalam buku ini. Persis, makanya kalian harus pelajarin ini. Hafal mati. Di luar kepala. Semuanya di luar kepala ya kan, gak ada yang diingat. Nah, maksud aku ya kalian harus hafal lah. Nah, ini aku kasih contoh salah satu ya yang paling gampang aja. Apa nih? Nih, yang nomor 11 ya. Tuh. Jadi tuh pertanyaannya tuh ada di sini di belakang. Ada CD-nya juga ya. Nomor 11. Apa dia pertanyaannya? Nah, ini. What is the Hoofdstad van Nederland? Nah, di sini ada pilihannya A. Amsterdam, B. Den Haag. Jawabannya apa? Ayo. Jadi ini yang ditanya adalah di sini di gambar ini, apakah ibu kota dari Belanda? Gitu. Jadi jawabannya adalah A. Amsterdam. Gitu. Nah, itulah pokoknya kalian harus benar-benar pelajarin ini semuanya, karena dari 100 soal yang ada di buku ini akan keluar 30 soal gitu. 30 soal dari soal ini. Jadi kalian pelajarin aja sampai benar-benar bisa. Gitu. Oke. Itu aja sih. Jadi kenapa aku bilang aku nggak pakai buku-buku ini? Karena aku pikir aku tuh males pakai yang belajar dari yang kayak gini. Jadi karena kita sekarang ini kan sudah sudah serba digital ya. Jadi kita tinggal lihat aja di YouTube gampang ya. Nah, kalau aku sih gimana caranya aku biar gampang untuk mengerti cara belajarnya itu. Jadi itu semua kisi-kisi yang aku dapat dari Adapel. Jadi kemarin itu aku ada download ya soal-soal semuanya yang untuk spreken, leesvaardigheid and KNS aku enggak, karena kan aku ada ini ya. Jadi aku download, aku print, jadi itu aku translate semuanya pertanyaannya itu. Jadi aku tahu mereka tuh menanyakan apa gitu. Jadi biar gampang aku mengerti, aku translate dulu semua soal-soal tuh. Udah gitu aku dengerin setiap hari, sebelum tidur, mau bangun tidur. Pokoknya aku rajin dengerin YouTube channelnya mereka sampai aku bener-bener hafal gitu loh pertanyaan itu gitu. Sambil kalau di di YouTube channel itu mereka juga bikin sesuai, ada gambar juga di videonya gitu. Jadi enak, kita nggak perlu buka-buka buku lagi. Jadi tapi suamiku nggak tahu sih, aku nggak pernah buka buku ini. Aku bilang buka, ya benar aku buka, karena aku buka yang ini ya kan. Tapi yang selebihnya aku nggak pernah buka, sama sekali aku nggak buka. Gitu. CD-nya pun ya paling sekali aku buka, dan itu pun CD dari ini, yang KNS ini. Nah gitu. Jadi intinya tuh kita harus mengerti apa yang mereka tanyakan gitu loh, dan kita harus menjawab dengan clear, dengan benar dan jelas. Jadi makanya kalian tuh usahakan pronunciation kalian itu oke gitu. Nah, jadi teman-teman, aku lulus ujian ini dengan nilai yang aku bilang sih memuaskan ya, tapi bukan nilai dengan angka 10 semuanya. Jadi aku tuh dengan nilai sprekennya itu
9, luisterennya itu 8, KNS-nya 10 gitu. Jadi di sini itu kalian bukan mencari nilai yang tertinggi, tapi usahakan kalian itu bisa lulus dengan jawaban kalian yang memuaskan gitu loh. Karena di ujian A1 ini kategori yang bisa dibilang lulus adalah minimal nilai 6. Pokoknya harus di atas 6 gitu. Maksudnya minimal nilai 6. Jadi nilai 6 itu udah lulus ya. Kalau kalian dapat nilai 5, kalian dianggap fail, nggak lulus ya gitu. Jadi ada beberapa teman yang gagal di bagian yang paling sulit ya. Yang paling sulit itu pasti kalian udah tahu apa. Nah, yang paling sulit itu adalah bagian speaking. Nah, di situ yang banyak orang gagal karena yaitu memang bahasa Belanda itu susah teman-teman. Jadi nggak gampang gitu. Aku aja sampai sekarang tuh nggak lulus bilang angka 8. Gitu. Jadi agak-agak susah gitu. Kayak gitu. Jadi ya memang kita harus benar-benar pelajarin gitu. Nggak gampang bahasa Belanda itu gitu. Bagi kita yang nggak familiar ya kan bahasanya, ya susah lah gitu. Nah, kemudian apa sih yang aku lakukan lagi untuk belajar bahasa Belanda ini? Satunya yaitu aku dibantu sama keluarga dari suamiku waktu itu, mertua, kakak ipar gitu. Suamiku itu hanya sedikit mengajari karena katanya dia sibuk kerja. Jadi aku harus belajar sendiri karena aku punya waktu banyak gitu. Jadi dia tapi waktu aku mau ujian itu malam besok sehari sebelum aku ujian malamnya, suamiku itu ngetes aku. Jadi aku kasih semua soal-soal ke dia, aku kirim. Oke, kamu tes aku ini, semua pertanyaan ini benar nggak yang aku jawab, aku bilang gitu. Nah terus udah deh tuh aku dites sama dia dan aku jawab semuanya. Terus kata dia, udahlah sayang, kamu pasti lulus, katanya gitu, nggak usah takut, katanya gitu. Hah, kenapa? Gue bilang, ya kamu udah bisa jawab, katanya gitu. Oke, aku sih ya yakin gak yakin aja ya kan, karena bisa aja aku jawab tapi pronunciation aku tuh nggak jelas di rekaman suaraku itu gitu kan. Cuman ya udah aku percaya aja lah, oke, lulus. Karena kata suamiku waktu itu, yang waktu itu jadi pacar aku, sekarang kan udah jadi suami. Nah, kata suamiku bilang, udah kamu gak perlu takut, pasti kamu lulus kok, katanya gitu. Ya dia menyemangati lah ya gitu. Jadi ya ya udah, besokannya aku ujian, terus bla bla bla. Aku pas di ujian itu aku tahu apa yang aku jawab tuh salah gitu, karena memang saat itu ya kita grogi ya kan, pastilah gitu kan. Nah karena grogi gitu, ya udah, jadi pas selesai ujian aku cek jawaban aku di kertas yang kisi-kisi itu, aku cek ternyata oke, ini benar. Nah jadi aku semakin yakin kalau aku tuh lulus. Nah udah deh, setelah itu kita tinggal nunggu resultnya itu sekitaran 2 sampai 6 atau 8 minggu gitu ya, sekitar segitulah. Mungkin ada perubahan, kalian bisa cek gitu. Jadi pokoknya waktu itu aku hasilnya itu keluar, kalau nggak salah 2 atau 3 minggu udah keluar gitu. Dan ya aku lulus gitu. Jadi orang yang pertama kali membaca email itu adalah partner kalian. Karena apa? Email itu akan masuk di malam hari Belanda, waktu Belanda, dan di kita tuh subuh.
Jadi waktu itu suamiku udah baca email itu, karena itu di forward ke aku dan ke suamiku ya. Jadi suamiku udah baca, dia telepon aku nggak angkat karena aku masih tidur, handphone silent ya kan. Terakhir dia kirim kirim pesan, selamat sayang kamu lulus bla 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 gitulah ya. Gitu. Jadi oke. Setelah aku bangun aku lihat, ya, I'm so happy. Tapi kalian jangan senang dulu, karena itu baru tahap awal, ya kan? Tahap selanjutnya akan ada, masih panjang, gitu. Jadi, tapi tahap selanjutnya aku akan cerita lagi nanti di vlog berikutnya. Oke teman-teman, kali ini sampai di sini dulu video kita ini tentang pembahasan inburgering examen. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Kalau kalian mau les private pun atau mau kursus, boleh-boleh aja, malah lebih bagus gitu ya. Karena apa? Karena kalian di samping kalian bisa tahu arti-artinya, gampang diajarin sama guru les, dan kalian juga bisa lebih mengerti bahasa Belanda gitu. Jadi tapi kalau bisa fokusin les untuk ujian ini aja dulu, karena nanti kalian di Belanda akan ada lagi tahap selanjutnya dan kalian akan sekolah lagi di Belanda gitu. Oke, jadi teman-teman sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video aku ini dan semoga bermanfaat. Aku senang bisa berbagi dan kalau kalian ada pertanyaan, misalkan mau tanya-tanya tentang ujian inburgering, boleh tinggalin komen di bawah atau bisa DM aku di Instagram atau di Facebook. Kalian bisa lihat linknya di profil aku, di vlog aku. Jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk bertanya, karena kalau kalian sungkan-sungkan bertanya atau males ngechatting duluan bla 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 gitu kan, no, kalian gak akan tambah pengalamannya atau tidak tambah pengetahuannya gitu. Tidak perlu malu untuk ngechat gitu, karena aku juga dulu kayak gitu, banyak bertanya ya kan sama teman-teman yang udah duluan tinggal di Belanda, yang udah duluan ujian inburgering gitu. Jadi ya why not, kalian juga bisa melakukan itu gitu. Jadi nggak perlu malu-malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share, and subscribe tentunya. Okay guys, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye bye. Doei.